Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 14 Desember tahun 2025 adalah hari Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete. Hari Minggu ketiga dalam masa Advent adalah Minggu Gaudete. Dalam misa ini dapat dipakai busana liturgi berwarna ungu muda atau merah muda. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 6a dan ayat 10. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara,
turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa iman dalam harapan mesianik. Dalam penantian Israel akan kedatangan Mesias, Yohanes Pembaptis tampil memainkan peranan yang menentukan. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar dari semua yang lahir dari perempuan. Namun kebesarannya tetaplah bagian dari siara harapan menuju kerajaan Allah yang akan datang. Semua pewartaan dan kesaksiannya harus sampai pada perjumpaan dan persekutuan dengan Dia yang akan datang. Untuk mendapatkan kepenuhan maknanya, semua usaha dan jeripaya Yohanes harus menyatukannya dalam karya Allah dan dengan hidup
dan karya firman Allah yang menjadi manusia. Semua karya besar dan hebat tanpa iman akan Yesus sebagai Mesias Putra Allah yang hidup hanya berhenti di depan pintu kerajaan Allah. Karena itu, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Seluruh hasil kandungan dan prokreasi manusia belum menjadi kenyataan keselamatan tanpa iman akan Mesias, firman Allah yang menjadi manusia. Saudara terkasih, di Sungai Yordan, Yesus menuntun Yohanes agar dapat memasuki kerajaan Allah yang ia wartakan dengan kerinduan besar dan semangat bakti yang berani mati. Kerinduan dan semangat serta bakti dirinya sampai mati di penjara Herodes akan mencapai kepenuhannya melalui pengakuan imannya akan Yesus sebagai Dia yang mereka nantikan. Menurut Injil Yohanes, karya perutusan Yohanes Pembaptis berpuncak bukan saja pada pengakuan imannya akan Yesus sebagai Mesias. Lebih dari itu, Yohanes Pembaptis menjadi penuntun kaum Israel dalam siara harapan dengan cara menunjuk kepada Yesus. Itulah Dia, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka yang mendengarnya kemudian menjadi murid Yesus dan mengikuti Dia memasuki kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, siarah pengharapan mesianik berpuncak dalam persekutuan hidup dengan Kristus melalui pengakuan iman akan Dia sebagai Mesias Putra Allah yang hidup. Kerajaan Allah menjadi kenyataan hidup manusia bila kasih Allah membuat manusia ada dalam Dia dan Dia ada dalam setiap manusia. Pekerjaan baik sebesar apapun belum menuntaskan siara harapan mesianik kalau tidak membuat manusia bersatu dengan Kristus. Menjadi warga kerajaan Allah bukan saja dengan menjadi pekerja dalam proyek kerajaan Allah, human doing, tetapi dengan berada dalam persekutuan hidup dengan Kristus atau human being. Orang dapat bekerja dengan giat untuk kerajaan Allah, namun karena alasan tertentu, akhirnya ia terpisah dari Kristus dan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes telah menjalani hidup yang keras dan sulit, serta melakukan karya-karya yang mengagumkan halayak Yahudi, termasuk Raja Herodes. Namun semuanya itu baru menjadi bagian dari perjalanan siara harapan dan belum membuatnya sampai masuk dalam kerajaan Allah. Ternyata bukan kerajaan Allah yang membutuhkan karya kita untuk eksis di dunia ini. Kitalah yang butuh ambil bagian dalam karya kerajaan Allah untuk masuk menjadi bagian dari kerajaan itu. Sampai sekarang, Allah terus bekerja untuk menjadikan kita umat kepunyaannya. Demikian pula Yesus Kristus bekerja menghantar kita menjadi anak-anak Allah
maka kita juga perlu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Kristus sebagai ekspresi keberadaan kita sebagai putra-putri Allah. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Karena itu, Paulus menasihati umat di Filipi. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan sampai terjadi setelah mewartakan kerajaan Allah, sang pewarta sendiri tidak masuk ke dalamnya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang biasa bertanya, apakah Yohanes Pembaptis masuk dan menjadi bagian dari kerajaan Allah? Atau ia tetap tinggal di luar dekat pintu masuk sambil mendapatkan pujian dari manusia? Jawabannya, apakah ia telah bekerja sebagai petugas, pegawai dan orang upahan? Atau ia telah bekerja sebagai ahli waris, mengikuti dinamika karya Kristus sebagai Mesias dari Allah? Apakah karyanya sebagai dinamika persekutuan hidup dengan Bapa? Bersama Yohanes, kita dapat masuk menjadi bagian dari kerajaan Allah jika kita melakukan semuanya sebagai dinamika persekutuan kita dengan Kristus dalam mengerjakan karya Bapa. Kalau pegawai atau orang upahan saja, maka kita akan mengantri di depan pintu kerajaan hanya untuk menerima upah sebagai orang upahan, tetapi sebagai putra-putri, kita akan masuk ke dalam kerajaan sebagai ahli waris. Pesannya, bekerjalah bukan untuk mencari upah, tetapi sebagai pewaris kerajaan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.